Sekarang kalau ada negara dan membuat kita miskin, maka kita mesti lakukan melawan negara, bukan menolak, melawan negara itu. Untuk melawan ada hal yang mesti dibedakan secara tajam. Dia melakukan kesalahan, pemerintah kesalahan, kita tidak. Coba saya ulangi tadi, mana tadi mahasiswa tadi, coba kasih dia mic tuh. Saya mau diskusi sama dia tuh. Yang Win, yang tadi pakai dalil bahwa ya itu nggak ada politik yang apa namanya musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Coba saya mau ngobrol sebentar tuh ya, oke. Dari mana Anda dapat mantra itu? Coba, diajarkan oleh siapa? Bahwa politik tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Artinya anything goes, apapun boleh itu. Dari mana mantra itu? Cek. Terima kasih Bung. Saya pernah membaca artikel siapa? Saya lupa Bung. Ada yang mengatakan begitu. Oke, ada yang mengatakan Anda tidak tahu dari siapa. Oke. Dan yang kedua, kenapa Anda pro pada mantra itu? Saya bukan pro, bro. Kenapa? Saya bukan pro. Berarti Anda anti itu? Iya. Oke. Karena apa? Itu nggak perlu Anda terangkan. Kenapa Anda tidak pro? Karena Anda anti prinsip itu. Jadi mulai sekarang batalkan prinsip itu. Siap. Loh, kenapa Anda promosikan tadi? Siap, salah Bung. Karena gini Bung, kita lihat realita sekarang. Karena saya memakai prinsip itu, realita di pemerintahan kita itu memakai prinsip itu, Bu. Oke, jadi realita memakai prinsip itu, oleh karena itu Anda ikuti realita itu. Bukan mengikuti, Bu, tapi mengatakan cuma. Anda mengatakan karena Anda tidak menginginkan itu terjadi. Iya. Oke. Sekarang yang Anda inginkan terjadi apa? Negara ini maju tanpa adanya kepentingan pribadi, yaitu kepentingan rakyat ini. Kapan Anda akan buktikan itu di dalam perilaku? 20 tahun, 15 tahun yang akan datang ini Bung. Kalau saya ada. Coba tadi. Ini Bung, prinsip saya. Tunggu. 15 tahun artinya, oke. 15 tahun yang akan datang Anda baru mau lakukan prinsip itu. Oke. Berarti tunggu 3 kali periode. Oke. Jadi Anda akan pakai prinsip bahwa tidak ada musuh abadi, ada kepentingan, kecuali 15 tahun yang akan datang. Oke. Setelah Gibran jadi presiden. Loh, kan Anda bilang, lalu apa yang Anda analisis? Anda tidak ingin membatalkan 15 tahun itu kan? Kalau Anda ingin batalkan itu, Anda batalkan sekarang. Yes. Gini Bu, kalau kita tidak masuk di dalam sistem, bagaimana Bu? Kalau ini sistem ini sudah buruk, bagaimana merubahnya itu? Oke, jadi Anda masuk sekarang ya. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota PSI? Tidak mungkin Bu, dan tidak mau. Tidak mau. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gerindra? Saya tidak mau. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Golkar? Saya tidak mau jadi anggota. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gelora? Tidak mau mendaftar politik, karena di dalam politik itu ada kepentingan. Lalu kenapa Anda bilang tadi kan Anda inginkan, Anda mesti dari Anda di dalam. What a faulty logic gitu. Ini Bu, Oke, saya tahu itu. Ini namanya politik win. Bandingkan dengan perempuan tadi yang dari siapa yang secara tajam membuat perbedaan itu. Dia ambil risiko. Sebagai perempuan dia ambil risiko bahkan. Oke, saya lanjut lagi ya. oke Bu. Oke. Terima saya dibandingkan. Iya benar. Dulu perempuan kalau dia bicara nggak ada yang mau dengar. Perempuan dulu adalah the unspeakable, nggak mampu bicara karena dianggap perempuan nggak penting. Sekarang dia unstoppable. Anda yang unspeakable. Kan? Coba saya promosikan pikiran dia. Oke Bu, siap. Akhirnya Anda punya paradigma sendiri bahwa hanya dengan masuk ke dalam barang yang busuk Anda bisa menumbuhkan harapan. Bandingkan dengan proposisi. Biarkan barang itu busuk, kamu tunggu di luar. Yang mana yang Anda pilih? Ini soal cara Anda berpikir tuh.
Dan lama-lama saya kenal bahwa UIN itu cara berpikirnya sama semua rupanya. Kita nggak tahu tuh apa Anda dari OKP mana itu, dan kenapa semua orang cara berpikirnya. Saya ketemu di mana-mana itu cara berpikir mahasiswa yang datang dari kebiasaan bahwa oke, kita tunggu aja, mending kita akomodasionis, kira-kira begitu jalannya tuh. Itu bukan sikap ilmu pengetahuan, bukan sikap akademis. Anda mahasiswa, ada tesis, Anda bikin antitesis. Bukan Anda menyelundup bersama tesis yang pasti akan membusuk. Lain kalau Anda politisi, Anda pakai prinsip itu, anything goes itu. Jadi bayangkan, di dalam upaya kita untuk menghasilkan perubahan itu, kegugupan untuk mengatakan tidak bahkan ada pada mahasiswa. Maka saya bisa bayangkan kalau Anda nulis skripsi Anda itu tidak ada tesisnya. Ada, Bu. Saya belum skripsi. Iya. Ini bukan soal saya dengan Anda, tetapi cara berpikir itu. Ragu-ragu membuat tesis, nggak mungkin Anda lulus S2, nggak mungkin Anda nulis disertasi. Kalau Anda ragu-ragu membuat tesis, kalau Anda lulus itu berarti Anda pakai prinsip bahwa dosen itu menginginkan pikiran saya seperti dia, bukan pikiran Anda yang Anda tandingkan dengan dosen pembimbingmu. Sama, cara berpikir akomodasionis itu juga akan terjadi kalau Anda pacaran misalnya juga begitu jadinya. Nggak ada sikap di situ tuh. Jadi jangan pernah mau jadi pacar dia ya. Nah gitu, Bung. Nggak, ini saya terangkan ini karena saya anggap ini forum akademis, hal biasa saya ucapkan di depan mas segala macam itu. Jadi saya kasih kritik itu untuk menunjukkan bahwa di dalam logika kita tahu kemana arah pikiran kita, tapi kita kunci untuk tidak bergerak karena kita takut pada konsekuensi. Konyolnya begitu. Tentu ini adalah bagian dari ekosistem pendidikan kita tuh. Ekosistem UIN misalnya yang tiba-tiba jadi siksak jauh banget dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ngikutin misalnya tuh kemarin saya baca di koran kata ketua NU, kami akan bersama-sama dengan Prabowo. Kita mau tanya, apakah itu sikap NU atau sikap seorang ketua NU yang punya semacam afiliasi kultural atau afiliasi non kultural dengan keadaan? Boleh aja NU bilang begitu, boleh aja Menteri Agama bilang begitu, tetapi saya mau tuntut Anda sebagai makhluk akademis yang harus tajam dalam membuat hipotesis, tajam dalam mengajukan tesis, tajam dalam membentuk dalil, tajam dalam reasoning. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi teman-teman, oke, ada aura baru di negeri ini untuk mengatakan tidak, tapi dengan cara yang tidak. Itu. Sama seperti Anda tanya pada Gibran, semua pertanyaan pada Gibran akan dia bilang, ya itu kan keinginan masyarakat, hanya pada masyarakat. Padahal pertanyaannya pada dia. Sama halnya kalau Anda tanya pada Jokowi, sama pola itu. Nah, saya takut bahwa Jokowisme itu juga sedang merajai di UIN.